Marilah kita berdoa. Allah penuh kasih setia, terima kasih ya Allah kami buat kasih setiamu yang masih mengalir di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang masih Kau berikan di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, rasa syukur kami hendak kami nyatakan dengan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Adapun nats firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 14. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 14, beginilah bunyi firman Tuhan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara kita sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi. Ketika Ia menciptakan segala sesuatunya, maka segala sesuatu yang Dia ciptakan itu akan ada dan tetap untuk selama-lamanya. Bahkan ketetapan dan keputusan Tuhan tetap berlaku sampai saat ini. Ketetapan dan keputusannya juga akan berlaku pada masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, sesungguhnya ketetapan dan keputusan Tuhan itu akan tetap ada dan tetap berlaku sampai selama-lamanya, selama kita hidup di dunia ini. Dan itu tidak akan pernah berubah. Inilah yang ingin disampaikan oleh pengkhotbah melalui imannya. Pengkhotbah percaya dan mengakui bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya, bahkan tidak dapat ditambah ataupun dikurangi. Sama seperti hidup manusia, bahwa hidup kita itu juga akan mengalami yang namanya kematian. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengubah kematiannya menjadi kehidupan yang kekal. Dengan itulah, sesungguhnya ketetapan dan keputusan Tuhan itu sungguh tidak dapat diubah. Dan ini tidak dapat diubah agar kita manusia memiliki rasa takut akan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya hanya sedikit sekali manusia, kita, umat Tuhan, umat Kristen yang mengaku pengikut Kristus, kita sekalian sangat sedikit memiliki rasa takut akan Tuhan. Hal ini terlihat ketika banyak ataupun sebagian dari kita orang Kristen yang masih ingin mengubah segala sesuatu yang sungguh telah diciptakan oleh Tuhan yang sangat baik, ingin diubah dengan cara berpikir manusia pada saat ini. Sesungguhnya Allah sudah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya itu dengan baik dan indah. Tetapi manusia dengan kepintarannya yang dipengaruhi oleh egoismenya
mereka merasa lebih kuat dari Tuhan dan mampu mengubah segala ciptaan Tuhan, bahkan mampu merasa dia mampu bisa menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari Tuhan, maka sesungguhnya mereka ingin mengubah ketetapan keputusan yang telah Tuhan buat di awalnya yang sudah sangat baik. Berbeda ketika kita yang mengaku umat Kristen, kita orang yang percaya kepada Tuhan Allah kita benar-benar hidup di dalam Kristus, maka sesungguhnya ketika kita ingin meminta suatu perubahan dari Tuhan, maka itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Segala sesuatunya berubah itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan hanya jadi kesombongan diri, bukan untuk meninggikan diri. Seperti Raja Hizkia. Raja Hizkia meminta umur yang panjang kepada Tuhan. Dia meminta ditambahkan umur 15 tahun lagi. Dan dia bernazar, dia berjanji bahwa ketika Tuhan akan memberikan dia umur 15 tahun lagi, maka dia akan memberikan kesaksian kepada semua orang bahwa Tuhan memiliki kekuasaan dan kekuatan. Dia akan menjadi saksi Allah. Dia berjanji menjadi saksi Allah agar Israel menyembah Tuhan Allah. Tetapi apa? Nyatanya ketika Tuhan menambahkan 15 tahun lagi kepada Raja Hizkia, dia memamerkan dia masih beroleh hidup yang panjang. Dia hidup dengan harta duniawi, dengan kerajaannya dan kekuasaannya. Dia lupa bersaksi, menunjukkan kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengembalikan ketetapan dan keputusannya yang semula kepada Raja Hizkia. Ia mengambil nyawa Raja Hizkia dan dia menghancurkan segala sesuatu yang dimiliki Raja Hizkia melalui Babel yang menindas Hizkia dan umat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya melalui cerita Raja Hizkia tadi dan melalui renungan yang disampaikan bahwa manusia janganlah menunjukkan kehebatannya untuk memamerkan dirinya. Tetapi sesungguhnya ketika manusia dapat merubah yang mungkin ketetapan Tuhan yang telah ditetapkannya kepada kita, tetapi biarlah segala sesuatu yang berubah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan memang pada dasarnya bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan Tuhan tidak bisa berubah. Bahkan keputusan Tuhan juga tidak bisa berubah. Tetapi ketika kita benar-benar berdoa, ketika kita benar-benar menyerahkan hidup kita dan berserah hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesempatan dan merubah ketetapannya yang lebih baik lagi untuk kita. Oleh karena itu, dalam renungan ini kita diminta biarlah segala sesuatu ketetapan Tuhan yang memang adalah baik untuk kita. Apabila kita ingin meminta lebih baik lagi dari ketetapan yang telah diberikan kepada kita, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita harus benar-benar berdoa, berserah diri kepada Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan itu juga
untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Amin. Kita berdoa. Biarlah ketetapan Tuhan adalah segala sesuatu yang terbaik di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan hati kami Engkau hiasi, agar kami adalah orang yang takut akan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam pekerjaan kami, kegiatan kami, aktivitas kami pada satu hari ini. Kami mengandalkan Engkau di dalam setiap proses berjalannya hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.